Assalamualaikum Pak Toha dan Pak Amin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami kabarnya baik-baik saja Pak. Ini rencananya mau melaksanakan coaching ya? Ya, insya Allah kami akan melaksanakan Oke, coaching. Betul. nanti Pak Toha dengan Pak Mualib, Pak Toha selaku coach, Pak Mualib saya coach ya. Berarti ini melakukan coaching dengan prinsip kemitraan, kemudian menggali potensi. Tapi sebelumnya kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan dalam coaching kali ini? Insya Allah kompetensi yang akan kami kembangkan yang pertama adalah pressure mendengarkan, aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi spesifik apa yang mau dikembangkan lagi? Kompetensi yang spesifik yang kami kembangkan insya Allah adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Saya ingin coach yang ini dapat menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, luar biasa. Silakan Bapak Toha dan Pak Mualib melakukan proses coaching. Assalamualaikum Pak Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Alif? Pak Toha, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Monggo. Kami persilahkan Bapak bercerita atau menceritakan apa yang ingin Bapak ceritakan pada kami. Begini Pak Toha, akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajari itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas, Pak. Jadi menurut Pak Alif, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Pak Alif, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Iya. terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Pak. Wah, kalau semacam itu saya pendapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak merasa asik dan tidak bosan dalam pembelajarannya? Menurut saya itu pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Nun Sewu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas, Pak? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Lalu adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar di video YouTube, artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti di TikTok ataupun IG. Nah, betul sekali itu, Pak. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid kita antusias dalam pembelajaran, Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan TikTok. Kemudian
kedua, saya akan memberikan tugas-tugas tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Wah, kalau semacam itu bagus sekali, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya, insya Allah, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini, Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang Mengasihkan, mungkin. mengasihkan, Iya. menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua, Pak. Terima kasih Pak Toha atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya Pak ya. Ya, insya Allah, Pak. Oke, Pak Toha, Pak Mualif, Bapak tadi sudah melaksanakan coaching nggih. Nggih. Nah, sebelum penutupan nih Pak, ini luar biasa ya proses coachingnya. Apa yang Bapak lakukan pada coaching kali ini Pak? Yang saya lakukan coaching yaitu dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan terkait identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Luar biasa. Saya lah selaku observer melihat bahwa proses coaching kali ini berjalan dengan baik. Bapak selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach akhirnya menemukan dan memecahkan masalahnya gitu. Nah, apa lagi yang Bapak kembangkan dalam coaching ini? Untuk kompetensi yang harus saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, proses alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching jauh lebih baik, Pak. Oke, luar biasa, betul. Mudah-mudahan nanti coaching kedepannya akan lebih baik. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.